Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizka Amelia Putri Agustina dengan NIM K2322031 akan menyampaikan materi mengenai gerak parabola. Nah, untuk materi gerak parabola di sini dipelajari pada fisika kelas 11. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini yakni mengetahui konsep gerak parabola, faktor yang mempengaruhi gerak parabola, dan juga persamaan matematis pada gerak parabola. Nah, sebelum itu kita akan menyaksikan sebuah video yang mana di sini ada 3 anak yang sedang bermain voli. Tepat sekali. Nah, di sini ketika anak itu melempar bola, nah ini membentuk lintasan yang mana kita kenal dengan lintasan parabola. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa ketiga anak ini melakukan gerak parabola. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan melakukan eksperimen gerak parabola. Di mana di sini untuk eksperimen gerak parabola akan menggunakan simulator TED Colorado, yakni dengan 2 percobaan. Untuk percobaan yang pertama itu dengan variasi kecepatan, dan juga percobaan yang kedua dengan variasi sudut elevasi. Langsung saja kita masuk. Nah, jadi langkah yang pertama ini kita masuk ke dalam web TED Colorado. Kemudian kita pilih yang projectile motion. Kemudian setelah itu kita klik. Untuk tampilannya seperti ini, kita pilih bagian lab. Kita pencet. Nah, kemudian untuk percobaan yang pertama itu kan dengan variasi kecepatan. Nah, sudut elevasinya kita bikin 30 derajat. Jangan lupa ini masanya kita buat 1, diameternya 0,1, gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang pertama itu kita bikin sudutnya 30 derajat dan variasi kecepatan yang pertama itu 5 meter per sekon. Kita tambahkan. Variasi yang kedua itu 10 meter per sekon. Kita tambahkan. Kemudian variasi yang ketiga itu 20 meter per sekon. Kita tambahkan lagi. Oke. Jadi di sini kan kita mencari ketinggian maksimum dan juga jarak maksimumnya, jarak tempuh maksimumnya, menggunakan alat yang sudah tersedia pada TED Colorado ini. Ketika kita letakkan di titik paling puncak, itu diperoleh ketinggiannya sebesar sekian. Kemudian ketika kita letakkan di titik paling ujung, itu kita memperoleh jarak tempuh maksimumnya. Nah, kita ulangi untuk data percobaan yang kedua, sama dengan tadi. Ketika kita letakkan di titik paling puncak, itu diperoleh ketinggian maksimumnya. Dan ketika kita letakkan di titik paling ujung, itu merupakan jarak tempuh terjauhnya. Kita ulangi lagi untuk data yang ketiga. Ketika kita letakkan di titik paling puncak, itu merupakan ketinggian maksimumnya. Dan juga ketika kita letakkan di titik paling ujung, itu merupakan jarak tempuh terjauhnya. Setelah itu kita masukkan data yang kita peroleh tadi ke dalam tabel data pengamatan. Kemudian untuk percobaan yang kedua yakni dengan variasi sudut elevasi. Nah, dengan kecepatannya itu kita bikin sama, yakni 10 meter per sekon. Ini kita hapus dulu. Nah, kecepatannya kita buat 10 meter per sekon. Kita besarkan. Nah, tadi dengan variasi sudut elevasi yang pertama itu 30 derajat, kita tambahkan. Kemudian variasi sudut yang kedua itu 45 derajat, kita tambahkan. Kemudian variasi sudut yang ketiga itu 60 derajat. Kita tambahkan lagi. Oke, sama seperti tadi. Jadi untuk mengukur ketinggian maksimum dan juga jarak terjauhnya, kita pakai ini alat ukur di sini, diperoleh ketinggian maksimumnya. Terus ketika kita letakkan di titik paling ujung, diperoleh jarak tempuh terjauhnya. Kita ulangi untuk data percobaan kedua.
yakni ketika kita letakkan di titik paling puncak itu memperoleh ketinggian maksimum, dan juga ketika kita letakkan di titik paling ujung itu merupakan jarak tempuh terjauhnya. Kita ulangi lagi untuk percobaan yang ketiga, yakni dengan meletakkan di titik paling puncak itu merupakan ketinggian maksimum, dan ketika kita letakkan di titik paling ujung itu merupakan jarak tempuh terjauhnya. Oke, setelah kita memperoleh semua data tadi, kita masukkan ke dalam tabel data hasil percobaan. Kemudian kita analisis hasil percobaan yang telah kita lakukan dibandingkan dengan perhitungan secara manual untuk kedua percobaan yang telah kita lakukan. Kemudian kita analisis apakah hasil percobaannya itu sesuai atau tidak sesuai, sama atau tidak sama, atau hampir sama. Kemudian kita simpulkan gerak parabola itu apa. Kemudian kita simpulkan juga dengan variasi kecepatan awal dan juga variasi sudut elevasi itu apakah datanya sesuai atau tidak sesuai dengan data pengamatan yang telah dilakukan. Kemudian kita simpulkan apa saja faktor yang mempengaruhi gerak parabola. Nah, di sini saya sudah memasukkan semua data yang telah diperoleh buat percobaan yang pertama dengan variasi kecepatan diperoleh data sekian. Kemudian untuk percobaan kedua dengan variasi sudut elevasi diperoleh data sekian. Kemudian berdasarkan analisis kita lakukan perhitungan secara manual, di mana untuk menghitung ketinggian maksimum menggunakan persamaan V0 kuadrat sin kuadrat theta per G, dan juga untuk jarak maksimumnya itu menggunakan persamaan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Nah, ternyata setelah kita melakukan perhitungan untuk ketinggian maksimum dengan kecepatan 5 meter per sekon itu diperoleh hasil 2,441, dan untuk kecepatan maksimum 5 meter per sekon itu diperoleh jarak tempuh terjauhnya itu 0,762 meter. Untuk data yang kedua, dengan variasi kecepatan 10 meter per sekon itu diperoleh ketinggian maksimum sebesar 9,76 meter, dan juga jarak tempuh terjauhnya itu 3,05 meter. Untuk data yang ketiga, di mana dengan menggunakan kecepatan awal itu 20 meter per sekon diperoleh ketinggian maksimum sebesar 39,05, dan juga jarak tempuh terjauhnya itu 12,19 meter. Nah, dapat disimpulkan bahwa variasi kecepatan awal diperoleh per pengukuran di mana ketinggian maksimum dan juga jarak tempuh terjauhnya atau jarak maksimumnya itu ternyata hampir sama dengan perhitungan secara manual. Kemudian kita bandingkan data hasil percobaan yang kedua untuk data percobaan yang pertama dengan variasi sudut elevasi 30 derajat itu kita peroleh ketinggian maksimumnya itu 9,76 dan juga jarak tempuh terjauhnya itu 3,05. Untuk data yang kedua dengan sudut elevasi 45 derajat itu diperoleh ketinggian maksimum sebesar 7,24 dan juga jarak tempuh terjauhnya itu 8,94. Dan untuk data yang ketiga dengan variasi sudut elevasi 60 derajat itu diperoleh ketinggian maksimum sebesar 0,93 dan juga jarak tempuh terjauhnya itu 5,81. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa dengan variasi sudut elevasi itu ternyata diperoleh hasil pengukuran untuk ketinggian maksimum dan juga jarak tempuh maksimum itu hampir sama dengan perhitungan secara manual. Gerak parabola merupakan gabungan antara gerak vertikal atau GLBT dan juga gerak horizontal atau GLB. Gerak parabola dengan variasi kecepatan awal diperoleh hasil ketinggian maksimum dan juga jarak tempuh maksimum yang hampir sama dengan perhitungan secara manual. Begitu pula dengan variasi sudut elevasi diperoleh ketinggian maksimum dan juga jarak tempuh terjauhnya itu hampir sama dengan perhitungan secara manual. Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi gerak parabola itu diantaranya kecepatan awal, sudut elevasi pelemparan, dan juga percepatan gravitasi. Oke, kita balik lagi ke sini.
Sehingga berdasarkan eksperimen yang kita lakukan tadi, kita sadar bahwa penerapan gerak parabola itu sebenarnya banyak dalam kehidupan. Misalnya seperti pada video yang kita saksikan di awal tadi, yakni pada saat bermain voli itu menerapkan gerak parabola, di mana ketika melempar bola voli itu akan membentuk lintasan yang kita kenal dengan lintasan parabola. Selain itu juga bisa kita lihat pada saat kita bermain sepak bola, saat kita menendang bola itu akan membentuk suatu lintasan yang kita kenal dengan lintasan parabola. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa gerak parabola adalah gerak yang membentuk lintasan parabola, atau dengan kata lain merupakan gabungan dari gerak vertikal dan juga gerak horizontal. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi gerak parabola, diantaranya sudut elevasi, kecepatan awal, dan juga percepatan gravitasi. Untuk menghitung ketinggian maksimum menggunakan persamaan Gmax sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per G, dan juga untuk menghitung jarak terjauhnya itu menggunakan persamaan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.